Karena masyarakat hari ini kan seneng yang gratis. Iya. Ya, apapun gratis. Tapi ingat, sesuatu yang gratis ini harus berkualitas, bermutu. Iya, jangan jual asal-asalan juga. Sampai gratis nggak bermutu. Dari 315. Perkiraan saya hanya bisa memperkirakan itu hampir 50% lah ya. 50% yang rusak ya. Cukup besar juga. Cukup besar. Makanya kepala sekolah itu berinisiatif. Kadang-kadang rusak ditambah pakunya, rusak dicat. Swadaya lah. Swadaya. Kalau tidak kan nanti orang tua protes lagi, anaknya nggak punya bangku. Sekaranglah waktunya. Selamat pagi pemirsa media Nawacita TV. Kembali ketemu dengan saya, Ottoli Jebua, dalam acara Sekaranglah Waktunya. Di studio Nawacita hadir tamu saya di pagi hari ini, Bapak Dr. Sardi Effendi, SPD MM, Ketua DPRD Kota Bekasi. Selamat pagi Pak Sardi. Pagi Bang. Apa kabar Pak? Baik. Sehat? Sehat. Saya lihat Pak Ketua pagi ini agak cerah ya. Ya, agak cerah fresh ya. Fresh. Habis hujan. Habis hujan. Nah, diskusi kita di pagi hari ini menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi tentang gratisnya sekolah dasar dan juga SMP. Kita akan melihat nanti bagaimana respon DPRD Kota Bekasi secara khusus tentang putusan ini. Nah, Pak Sadi, saya mau bincang dulu, ingin kenal juga dengan Pak Sadi lebih dekat lagi tentang keluarga Pak Ketua sekarang. Sudah berapa anak Pak dan jenjang pendidikan mereka sudah sampai di mana saja? Ya, saat ini anak saya sudah 3. 3 ya. Nah, yang pertama sudah kuliah, yang kedua juga kuliah, yang ketiga SMP. Jadi laki-laki semua? Laki-laki semua. Oh, laki-laki semua? Laki-laki sama semua. dengan saya Pak Ketua. Iya. Anak saya juga 2, laki-laki juga semua. Iya. Nggak apa-apalah. Toh juga nanti mereka yang membawa anak perempuan. Iya. Ya, bagaimanapun nanti kan pasangan mereka juga anak kita. Ya. Betul. Ya. Nah, dari pengalaman sedikit Pak Ketua, ini kan Pak Ketua, saya dapat informasi bahwa Pak Ketua ini sudah 3 periode. Iya. Jadi Ketua DPRD. Jadi anggota DPRD. Dari anggota DPRD ya, tapi untuk periode yang sekarang 2024 ini menjadi ketua DPRD Kota Bekasi. Iya. Bisa cerita sedikit Pak pengalaman 3 periode jadi anggota DPRD. Ya, saya di 2009 saya terpilih jadi anggota DPRD Kota Bekasi. Usia saya masih 30 tahun. 30 tahun, masih sangat muda. Ya, iya, dan memang karena background saya pendidik, saya guru dulu, sehingga saya ditempatkan di Komisi D bidang pendidikan. Bidang pendidikan. Dan situlah mulainya saya diminta oleh partai menjadi ketua Komisi D Kota Bekasi bidang pendidikan. Kemudian 2014 saya tidak terpilih. Nah, 2019 saya terpilih kembali, saya diminta menjadi ketua Komisi 4 kembali. Kembali ya pendidikan juga? Kembali pendidikan lagi. Oh, oke. Setelah itu baru saya jadi ketua fraksi PKS DPRD Kota Bekasi dan saat ini jadi ketua DPRD Kota Bekasi yang diusung oleh PKS. Iya, luar biasa sekali ya. Iya. Pengalaman 3 periode ini Pak Sardi, saya rasa luar biasa dan fokus khusus untuk pendidikan di Kota Bekasi. Maka tepat sekali kalau hari ini kita bisa berbincang dengan beliau tentang pendidikan di Kota Bekasi. Pak, secara gambaran umum dulu. Kalau melihat pendidikan di Kota Bekasi, seperti apa pendidikan sekarang di Kota Bekasi ini? Kota Bekasi hari ini, pendidikan dasar dan menengah kita, baik itu dari mulai TK, SD, SMP, sesuai kewenangan pemerintah daerah, hanya mengurusi SD, SMP, dan TK. Saat ini indeks pembangunan manusia kita ini cukup bagus. Cukup bagus. Hampir 8,9 angkanya, sehingga angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni ya berkaitan dengan siswa atau anak masyarakat yang bersekolah ini cukup tinggi di Kota Bekasi. Cukup tinggi ya. Jadi hampir sedikit lah yang putus sekolah. Dan yang kedua, kalau angka IPM kita 8,9 berarti kan
mutu kualitas pendidikan kita sih semakin bagus. Ya. Cuma memang masih ada catatan diantaranya adalah sarana prasarana pendidikan kita ini yang masih harus ditingkatkan lah ya. Belum bagus. Ya harus diperbaiki, ditingkatkan. Gitu. Ya. Nah, Pak Ketua, kalau kita melihat data sekolah, ya ada undang-undang dulu bahwa yang di bawah pemerintah Kota Bekasi hanya ada TK, hanya ada SD dan hanya ada SMP karena SMA itu sudah wilayahnya provinsi. Ya. Nah, saya melihat data SD. SD di Kota Bekasi itu yang terdiri dari 12 kecamatan, itu SD-nya itu jumlahnya 635 sekolah, yang negeri itu 315, sementara SD swasta itu 320, artinya lebih banyak swasta, tapi kita anggap 50-50. Tapi ketika jenjang ke SMP, jumlah sekolah SMP di Kota Bekasi itu ada 307, negerinya hanya 56. Swastanya 251. Artinya SMP negeri hanya 30%, Pak. Iya. Sementara swastanya itu 70%. Jauh lebih banyak. Nah, kalau kita kembali kepada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa yang namanya SD, yang namanya SMP mau negeri mau swasta gratis. Iya. Tentu kita sambut baik. Iya. Saya percaya bahwa ini putusan niatnya baik. Ada tanggung jawab negara. Tetapi ini kan ada konsekuensi, Pak. Konsekuensinya apa? Kalau negeri kan gurunya pegawai negeri. Kalau swasta, siapa yang mau bayar, Pak? Terus pembangunan fasilitas yang disiapkan swasta. Nah, bagaimana DPRD Kota Bekasi menyikapi hal ini? Ya, memang pasca putusan MK ya, Mahkamah Konstitusi, ini perlu ada penegasan dan ketegasan aturan di tingkat kabupaten kota, termasuk pemerintah daerah Kota Bekasi. Seperti apa turunan aturannya? Apakah nanti ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, atau Permendikbud yang berkaitan dengan menggratiskan SD dan SMP ini untuk swasta? Karena swasta dari dulu sampai hari ini kan sifatnya mandiri, pembiayaan pendidikannya. Jadi swasta itu dia dari masyarakat ya sudah dikelola secara kelembagaan di swasta itu nah sehingga masyarakat dengan ada istilahnya berkontribusi dalam pendidikan di swasta. Jadi datang dari masyarakat yang membentuk lembaganya, masyarakat juga yang menggunakan. Nah, tinggal di mana peranan pemerintah? Kalau memang hari ini SD dan SMP swasta digratiskan, nanti biaya personal siswa dari mana? Biaya operasional siswa dari mana? Nah, itu yang perlu ditegaskan. Kalau memang menurut saya, kalau memang ingin mempercepat kebijakan putusan MK ini, harus peraturan presiden. Perpres saja dikeluarkan. Siapa yang menanggung biaya di swasta ini? Iya. Karena kalau regulasi selama ini kan sudah jelas. Artinya bahwa yang namanya sekolah SD atau SMP negeri itu semua dibiayai oleh pemerintah. Ya, pembangunannya, gaji guru dan sebagainya. Sementara swasta ini, makanya di swasta mereka minta uang sekolah buat anak dan bervariasi uang sekolahnya lagi, Pak. Sekolah-sekolah tertentu ya ada satu sekolah yang saya lihat SMP-nya 900.000 loh, Pak. Bahkan kalau swasta yang lain, ya sebut saja seperti Penabur, 1,5 juta apa sekolah 1 bulan, Pak. Itulah istilahnya SPP. SPP. Sumbangan Partisipasi Pendidikan. Betul. Ya, disingkat SPP. SPP. Artinya orang tua berpartisipasi untuk pendidikan itu. Ya, sekarang pemerintah seperti apa? Ya, seperti apa perlakuannya? Karena kalau sekolah swasta tidak lagi dipungut, SPP yang tersebut tadi, yang angka bervariasi itu, maka sekolah itu ya susah untuk berjalan. Dan ya operasional tidak ada. Tidak ada. Terbiaya personalnya. Karena masyarakat tidak boleh memungut misalnya. Nah, nanti bagaimana kelanjutan? Nah, itu makanya saya katakan kalau ini tidak jelas regulasinya, saya percaya banyak sekolah-sekolah SD atau SMP swasta nanti bisa tutup, Pak. Kenapa tutup? Karena tidak sanggup. Sementara dari data yang ada tadi, SMP itu, Pak, daya tampung hanya 30%, Pak. Kalau ada 1.000 anak, SMP negeri hanya 300 yang bisa tampung, Pak. 700 mau dikemanain, Pak? Kalau tidak ada swasta ini. Makanya ini regulasi, saya setuju tadi. Artinya regulasi mesti penting. Ya, sehingga sekolah-sekolah swasta ini juga bisa berjalan dengan baik.
Nah sekarang kalau kita melihat di Kota Bekasi, apakah sudah ada 20% yang diamanatkan oleh undang-undang itu untuk pendidikan? Kalau untuk anggaran pendidikan, mandatory spending kita itu sudah melebihi 20%. Oh sudah melebihi 20%? Terakhir kemarin 28%. Oh. Ya, jadi kita itu punya anggaran di APBD itu secara menyeluruh, baik itu dari provinsi, pusat, dan daerah, itu 1,7 triliun di Dinas Pendidikan. Tapi anggaran itu sebenarnya kalau diturunkan berkaitan dengan di lembaga pendidikan dasar dan menengah itu tidak signifikan karena itu hanya membiayai kaitan yang rutin dengan, lah yang ya, rutin. Yang rutin. Ya, dan juga terkait dengan bos pusat dan bos daerah. Makanya dana bos pusat dan daerah ini perlu diintegrasikan sebetulnya supaya efektif, dan pemerintah daerah juga perlu mencari apa yang perlu disubsidi ke lembaga pendidikan swasta. Apakah itu bangunannya dihibahkan oleh pemerintah daerah, dibangun misalnya ruang kelas barunya, atau pemerintah pusat memberikan bantuan sifatnya tadi biaya operasional dan personal. Personal ya. Ya, jadi bosnya ditambah. Oh ya. Jadi kalau ya. bantuan operasional siswa pusat ditambah, saya kira bisa digratiskan SD dan SMP. SMP ya. Iya. Tapi sedikit tentang dana bos, Pak. Beberapa waktu yang lalu ada seorang tokoh pendidikan mengatakan bahwa bos itu perlu dievaluasi. Dia berpandangan bahwa bos itu banyak yang tidak tepat sasaran sebenarnya. Yang hanya untuk membantu anak, tapi kenyataannya tidak. Bagaimana menurut Bapak menyikapi ini? Apakah bos itu sudah tepat sasaran atau perlu dievaluasi? Ya, bos itu kan bantuan operasional sekolah dari pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Secara nominal, angka operasional per siswa itu berapa? Kalau ingin dievaluasi, apakah cukup operasional satu siswa itu dalam sebulan, kemudian dalam setahun? Kalau tidak tepat sasaran, saya kira bukan tidak tepat sasaran, kurang jumlahnya. Oh, kurang jumlah nggak cukup. Ya, karena kebutuhan pendidikan itu sebenarnya kan kalau saat ini ada 8 standar pendidikan, dari mulai kurikulum, sarana prasarana, guru, pelatihan guru dan lainnya, ini nggak cukup. Kalau itu digunakan untuk itu. Ternyata bantuan operasional sekolah itu hanya diperuntukkan hanya untuk item-item tertentu. Kalau nggak salah ada 13 item saja 13 item yang boleh digunakan dana bos. Iya. Tapi kan 13 item ini apakah memang sudah mencakup 8 standar pendidikan? Ternyata 13 item belum mencukupi. Masih banyak hal yang belum terlayani dengan belum baik. Terbiayai, belum. Iya. Jadi memang kalau begitu berarti apa? Angka yang harus ditingkatkan ya? Angka yang ditingkatkan, kemudian 13 item komponen bos itu perlu dievaluasi juga apakah itu sudah betul-betul dibutuhkan oleh sekolah atau memang boleh nggak fleksibel penggunaannya. Ya misalnya saat ini di Kota Bekasi ada toilet kotor ketika wali kota sidak. Nah kemudian penggunaan bos boleh nggak buat toilet? Buat pembangunan. Untuk renovasi. Nah ini yang penting memang, ini yang penting. Karena kalau itu tidak fleksibel komponennya nanti dianggap salah lagi penggunaan anggaran, sangat tidak tepat sasaran. Nah kemudian ada anak mau jalan-jalan, mau pelepasan sekolah, studi banding atau apa itu kan, studi tour ya, studi bukan studi banding. Nah ini kita lihat apakah ini boleh digunakan dana bantuan operasional sekolah ini, karena sifatnya bantuan operasional sekolah. Kalau perlu dengan presiden yang baru Pak Prabowo dirubah aja istilah bos ini. Jangan bantuan operasional sekolah lagi. Langsung aja. Bantuan sekolah. Bantuan sekolah. Untuk jadi sekolah gratis. Iya. Ya kan bantuan sekolah untuk sekolah gratis. Iya toh. Oke. Nah, jadi gini Pak. Ini menarik ini. Sekarang kan ada program pemerintah tentang makan bergizi. Ya, makan bergizi gratis. Saya berpikir setuju nggak kalau Pak Ketua DPRD, apalagi Pak Ketua dari PKS kan? Setuju nggak? Nggak usahlah makan makanan yang bergizi itu. Lebih baik bantuan sejumlah triliunan itu masukin saja ke sini. Artinya nggak usah lagi makanan bergizi. Udah bantuan sekolah saja, fokus untuk pendidikan sehingga SD, SMP bisa gratis. Setuju nggak? Iya. Jadi kalau dilihat nawacitanya Pak Prabowo, saya setuju dua-duanya. Makan gizi gratis diberikan dan sekolah juga gratis. Oh gitu. Jadi karena masyarakat hari ini kan seneng yang gratis.
Iya. Ya, apapun gratis. Tapi ingat, sesuatu yang gratis ini harus berkualitas, bermutu. Iya, jangan juga asal-asalan juga. Sampai gratis nggak bermutu. Ya, setuju. Ya, misalnya ada kita dikasih makanan gratis, ternyata makanan sudah kadaluarsa. Iya, ya, misalnya kita dikasih misalnya sekolah gratis, tapi gurunya mengajar tidak sesuai standar. Kualitas. Kadang masuk, kadang tidak masuk. Iya. Dan anak-anak pun juga sama, karena gratis, seenaknya ke sekolah, tidak disiplin yang lainnya. Nah, kalimat gratis ini memang perlu juga pendalaman di para stakeholder pendidikan. Apa dimaksud pendidikan gratis ini? Tapi, Pak Ketua, kalau kita kembali melihat tujuan pemberian makanan bergizi ini, supaya anak-anak sehat, apakah dibutuhkan di Kota Bekasi? Apakah di Kota Bekasi banyak nggak yang orang tuanya tidak, anak-anak sekolah yang tidak punya gizi? Ya. Mungkin, kalau di daerah mungkin oke. Iya. Di daerah tertentu dia tertentu oke lah. Tapi kalau di Kota Bekasi, apakah perlu makanan bergizi? Ya, kita lihat ini kan sebenarnya ini menjawab isu-isu hari ini berkaitan dengan stunting. Oke. Karena angka stunting ini masih tinggi lah. Masih tinggi dan agak khawatir, dan ditambah lagi ada kemiskinan ekstrim. Makanya dengan adanya MBG ini saya kira barangkali ya menjawab persoalan ini. Walaupun kan kadang-kadang mungkin ada anak yang jarang makan ayam, jarang makan telur. Ya, ini sebenarnya kalau makan bergizi gratis, menunya ke arah yang bergizi tadi, ya memang ini sinkron dan korelasinya ada antara pendidikan dengan makanan. Iya. Jangan sampai anak-anak itu bersekolah di gratis, tidak bergizi makanannya, ya akhirnya kemampuan daya pikirnya berkurang juga. Nah, terus kalau ke makanan bergizi, sedikit kita ini dengan makanan bergizi ini. Ada orang berkata begini, Pak Ketua, ngapain sih makan bergizi? Itu kan cuma kasih dia makan siang. Terus makan pagi, makan malam, bagaimana dia kalau nggak makan? Terus orang tuanya mau apa? Kenapa nggak dibukakan aja lapangan kerja? Kalau orang tuanya bekerja, ya pasti dia anaknya pasti makan bergizi. Bagaimana Pak Ketua? Ya, memang program pemerintah itu kan ada program prioritas, program unggulan. Saya kira ini bisa jadi itu hanya program unggulan prioritas. Tapi ada program lain yang harus diselesaikan, seperti pengangguran, kemiskinan, stunting, ya. Kemudian peningkatan sumber daya manusia, bahwa peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, itu sebenarnya program juga. Tapi barangkali yang disebut tadi berkaitan dengan MBG tadi, makanan bergizi gratis, itu program unggulan. Unggulan pemerintah lah itu sekarang ini ya. Bukan berarti persoalan lain diabaikan. Iya. Setuju. Gitu. Nah, sekarang di Kota Bekasi apakah program makan bergizi untuk sekolah sudah terlaksana? Nah, ini nanti momentumnya akan dilaksanakan pada akhir-akhir tahun ini. Akhir tahun ini sekarang sedang persiapan. Persiapan. Iyalah. Ya, berkaitan dengan dapurnya di mana? Iya, dapur sehat kan? Dapur sehat. Kemudian nanti distribusinya seperti apa. Ini sedang pemerintah daerah dengan pemerintah pusat ini sedang menyiapkan. Iya. Artinya memang peran DPRD sangat diharapkan dalam mengontrol nanti makanan ini. Jangan dikatakan makanan bergizi, tapi sebenarnya tidak bergizi, Pak. Ya betul. Karena ada beberapa yang sudah terlaksana itu, kita mendengar sesuatu yang info yang kurang baik tentang ini. Ya, makanya tentu nanti DPRD akan pasti mengontrol. Ya. Makanya setiap program itu pasti ada evaluasi program. Nah, makanya di evaluasi program itu yang kita tunggu perbaikan dan peningkatan dari program itu. Iya. Nah, kembali kepada dunia pendidikan tadi Pak di Kota Bekasi. Saya membaca data bahwa Kota Bekasi 2023 itu kekurangan guru. Ada data yang mengatakan kekurangan guru 1.300 orang. Ada data yang mengatakan 1.600 orang. Nah, menurut Pak Ketua, bagaimana menyikapi kekurangan guru di Kota Bekasi? Saya sudah sampaikan tadi di awal perbincangan kita bahwa Kota Bekasi itu ada guru yang 1 minggu dia mengajar lebih dari 24 jam loh. Kan maksimal seorang guru kan 24 jam dalam 1 minggu. Ya. Tapi dia mengajar lebih karena kekurangan guru. Terus ada guru bahasa Indonesia, dia juga mengajar agama, dia juga mengajar olahraga, sehingga pendidikan sudah nggak profesional lagi. Nah, bagaimana Pak Ketua DPRD menyikapi hal ini? Secara khusus lembaga lah DPRD. Kota Bekasi hari ini sebenarnya tidak hanya kekurangan guru, tapi kekurangan kepala sekolah dan kekurangan pengawas sekolah. Ya, karena 3 komponen ini harus ada.
guru itu tugasnya mendidik dan mengajar. Kalau pengawas sekolah tugasnya bagaimana memastikan keberlangsungan manajemen pendidikan dan pengawasan berkaitan dengan standar yang berjalan di sekolah, itu pengawas sekolah. Kepala sekolah itu ada manajerial yang memimpin kepemimpinan di sekolah itu supaya berjalan 8 standar tadi. Oke. Nah, makanya ketiga-tiga ini kurang dan itu pernah disampaikan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia ke DPRD PGRI. Dan ini sedang berproses dijawab oleh pemerintah daerah. Kalau guru kemarin Dinas Pendidikan dan juga Kepala Daerah, Wali Kota itu sudah bekerjasama MOU kepada baik itu kampus negeri maupun swasta yang bidang pendidikan itu untuk membantu UNJ lah ya, di Jakarta untuk mengajar. Nah, tapi persoalannya tidak sederhana itu. Jadi ketika ada guru bantu datang, ini kan perlu ada siapa yang akan menjadi koordinator guru di sana. Kan nggak mungkin mahasiswa suruh ngajar langsung begitu saja. Ini supaya memastikan standar mengajar dan kurikulum yang berjalan, itu harus ada koordinator guru yang ada di sana, di sekolah itu. Kemudian juga kekurangan kepala sekolah, ini harus betul-betul gerak cepat kepala daerah. Kalau tidak nanti banyak yang pensiun di sekolah negeri. Betul. Nah, kalau swasta mungkin masih memungkinkan banyak yang memimpin. Kalau negeri kan dia dibatasi oleh usia ya, dan jabatannya kemudian dipensiun. Pengawas sekolah juga sama. Kalau tidak dijawab sekarang ini kekurangan pengawas sekolah, ini nanti yang mengawasi keberlangsungan tadi siapa di sekolah itu berkaitan dengan mutu, kurikulum dan lainnya. Nah, dan saat ini kondisinya satu pengawas sekolah di SD sekolah dasar itu 5 atau sampai 10 sekolah. Nah, satu orang. Itu per kecamatan hanya tinggal 1 atau 2 orang. Bagaimana maksimal dia mengawasi? Nah, betul. Makanya itulah yang disebut, kalau tadi Bang Oto bilang bahwa ada guru yang mengajar semua mata pelajaran, itu sebenarnya sudah tidak profesional. Tidak dan pasti. Itu akan berdampak pada turunnya kualitas mutu pendidikan. Betul, kualitas mutu pendidikan. Kalau kualitas mutu pendidikan turun, berarti kan Kota Bekasi yang IPM 8,9 tadi akan turun juga. Karena hasil dari proses belajar mengajar mendidiknya tidak sesuai lagi. Gitu. Ya, jadi memang dari data yang ada kan kekurangan guru, kepala sekolah, pengawas. Di Kota Bekasi 2025 ini ada penerimaan nggak pegawai negeri untuk guru? Nah, itu yang memang formasi guru itu yang harusnya dikonsultasikan segera oleh pemerintah daerah ke BKN. Betul. Nah, tapi hari ini belum saya lihat. Bukan kalau guru SD, penerimaan guru SD SMP itu bukan itu kewenangan daripada wali kota, Pemda. Betul, kewenangan pemerintah daerah, tapi diajukan dulu ke BKN untuk formasinya. Nah, namun pemerintah daerah sampai saat ini belum saya dengar mengajukan membuka formasi itu, supaya ada penerimaan lah ya, penerimaan kekurangan guru. Ya, ini kita terlambat istilahnya. Artinya sekarang Pak Tri segera didorong supaya diajukan ke sana, jumlah guru harus diterima. Betul, BKPSDM, Wali Kota, kemudian Dinas Pendidikan itu segera memetakan berapa formasi dan mata pelajaran guru mana yang dibutuhkan. Supaya jangan sampai Kota Bekasi ini mengalami krisis guru nanti. Iya, sayang sekali di Kota Bekasi ini kan udah tetangganya Jakarta kan, ini kan sebenarnya ini kan Kota Bekasi kan metropolitan ini. Ya, kalau hanya urusan guru saja masih kurang, ya, wah ini karena kekurangan guru itu memang ada beberapa faktor. Pertama, usia pensiun. Habis itu membuka sekolah baru. Ketika sekolah baru dibuka, kan terserap lagi ke situ. Sehingga semakin banyak sekolah dibuka, semakin berkurang guru. Dan tadi daya tampung kita ini kan makin lama makin bertambah. Nah, kemudian juga sistem pembagian rombongan belajarnya makin banyak juga. Itu kan dibutuhkan tenaga pendidik, yaitu guru. Nah, kembali kita kepada fasilitas sekolah. Menurut Pak Ketua, fasilitas kita bicara SD SMP dulu lah. Ya, kita lihat standar negeri lah dulu lah. Ya. Apakah sudah memadai fasilitas sekolah SD SMP kita di Kota Bekasi, Pak? Ya, kalau konteksnya sekolah SD dan SMP negeri, hari ini kita masih mengalami
sarana prasarana pendidikan kita di SD dan SMP negeri itu ada rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. Nah, makanya di 3 kategori ini masih banyak ditemukan di sekolah dasar itu bangku mejanya itu tidak sesuai standar. Oke, itu pakunya sudah keluar ya. Iya. Kemudian juga sudah goyang-goyang mejanya ya. Sehingga tidak nyaman buat anak siswa belajar. Ya? Makanya dulu pernah kita ada istilahkan bahwa seluruh standar prasarana pendidikan di Kota Bekasi ini untuk SD SMP negeri itu harus pabrikan. Iya betul, lebih tidak kualitas lagi, betul. Kualitas lebih bagus. Iya setuju. Gitu. Dan pabrikannya itu yang menjamin kalau rusak ya diganti, ada rusak garansi, diperbaiki, ada garansi. Iya setuju. Gitu. Supaya kita tidak beli-beli terus. Ini kalau misalnya bukan pabrikan, nanti namanya siswa ini kan aktivitasnya luar biasa. Iya. Ya, sehingga ketika aktivitasnya luar biasa, ada meja bangku yang bukan pabrikan cepat rusak. Iya. Nah, ini tidak ada jaminan juga bahwa bangku itu bagus selamanya kan, tidak bisa rusak. Ini makanya kualitas itu harus standar yang ada. Pabrik lah. Iya. Setuju itu karena memang kalau melihat rata-rata di SD sekarang ya di Kota Bekasi lah ya, itu meja masih kayu. Iya. Kursinya juga masih kayu dan gampang sekali rusak 1 tahun udah. Apalagi anak-anak, Pak. Betul. Tendang sini, angkat kursi, dorong meja, ya juga anak-anak SD SMP itu kan. Iya. Tapi kalau pabrikan kan dia ada standar ya, Ada standar. ketahanan dan kekuatan itu. Nah, berarti hampir dari kita lihat tadi dari SD ada 315 negeri. Dari 315 ini apakah semua rata-rata tidak memenuhi standar fasilitas yang cukup? Dari 315 dari seluruh lembaga pendidikan dasar menengah negeri itu perkiraan saya hanya bisa memperkirakan itu hampir 50% lah ya. 50% yang rusak ya. Cukup besar juga. Cukup besar. Makanya kepala sekolah itu berinisiatif. Kadang-kadang rusak ditambah pakunya. Rusak dicat. Swadaya lah. Swadaya. Kalau tidak kan nanti orang tua protes lagi, anaknya nggak punya bangku, kok belajar lesehan kan? Kan sering kita dengar dulu itu kan. Nah, rame lagi di media lagi. Nah, gitu. Makanya kalau sampai di Kota Bekasi 50% yang namanya SD SMP itu masih belum memenuhi standar fasilitas yang cukup, nanti kalau dibebani lagi dengan SD SMP swasta, ini saya nggak kepikir loh seperti apa ini Pak Ketua menyikapi. Betul, belum lagi sekolah swasta ya SD ya SMP-nya. Ini kan kalau memang negeri nanti disubsidi biaya sarana prasarananya, swasta juga harus disubsidi juga. Apalagi sekarang ada kebijakan pembiayaan gratis ya SD SMP. Berarti semuanya harus dibiayai. Nah ini persoalannya ini. Iya. Negara bisa nggak seperti ini menurut Pak Ketua? Coba dulu dipikirkan dulu. Karena kalau negara memprioritaskan biaya pendidikan hari ini, postur APBN, APBD-nya nomor 1 adalah pendidikan memungkinkan. Memungkinkan. Ya, Bang Bato sudah bilang tadi, udah prioritasin aja. Ya prioritaskan lah. Yang lain-lain nanti dulu. Prioritaskan Pak, karena gitu. Kalau perlu pendidikan gratis SD SMP ini menjadi proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional, betul. Saya setuju itu. Ya, cuma kalau udah strategi berarti urusannya di DPR RI sana. Ini pengetokannya juga. Iya, nanti kan turunnya ke kota. Nah, kita memang melihat ya, memang ketika putusan MK itu sebagian orang menyambut dengan baik. Ya, saya senang juga menyambut dengan baik, tapi saya berpikir kembali kepada bagaimana fasilitas kalau swasta ini tidak dipungut biaya dari anak-anak yang belajar di sana. Kan menjadi berat ini. Swastanya kan berat. Iya. Makanya nanti yang paling merasakan beratnya adalah yang pengelola yayasan. Ya, yang berbadan hukum ini, yayasannya, sehingga nanti ini akan berpikir lebih keras lagi bagaimana menghidupi lembaga ketika ini tidak boleh dipungut. Karena kalau kita cek data, SD yang nama SMP swasta di Kota Bekasi itu banyak loh yang bersifat keagamaan, yayasan-yayasannya sifatnya agama. Nah, sehingga ini akan menemukan kendala nanti ketika ya tidak boleh lagi dipungut biaya kan? Berarti kalau dipungut biaya nanti itu pelanggaran lagi dan segala macam. Nggak jalan nanti Pak. Betul. Nah, sekarang kembali ke Kota Bekasi.
tahun 2025 ini ada nggak anggaran APBD Kota Bekasi untuk membangun sekolah SD atau SMP? Ya, jadi untuk SD SMP ini untuk bantuan siswa miskin di kita itu untuk SD ada 2,3 miliar. 2,3 Iya, untuk SMP 8,7 miliar. Nah, ini untuk bantu siswa miskin. Tapi pemerintah pusat dan daerah ini perlu membatasi sebetulnya. Yang diprioritaskan gratis hari ini yang memungkinkan hanya untuk siswa miskin. Nah, saya mau tanya dulu, ukuran siswa miskin itu apa, Pak? Nah, ukurannya dia dilihat pekerjaan orang tua. Apakah orang tuanya itu ketika membiayai pendidikan itu berapa kesanggupan per bulannya itu. Jadi misalnya apakah di bawah UMR, kalau standar gaji yang dipakai, apakah dia kategori oleh Kemensos, dia bagian dari program Keluarga Harapan, PKH, nah, atau masuk ke kategori DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS. Itu kriterianya. Jadi kalau pendapatan orang, berarti ukurannya pendapatan orang tua ya? Pendapatan orang tua dengan data DTKS dan PKH. Kalau di bawah kalau pendapat orang tua di bawah UMR itu termasuk miskin? Miskin. Oh, termasuk kalau miskin ya? Jadi miskin ini dianggap tidak mampu membiayai pendidikan lebih banyak lagi. Misalnya anaknya 2, 3 kan nggak mampu. Ditambah lagi biaya kesehatannya, biaya kesehariannya. Makanya dalam ketenagakerjaan itu ada namanya kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Nah, nanti kajian hidup layaknya itu berapa di Kota Bekasi. Ya, jadi kalau sudah itu dikaji sebetulnya ketemulah ini masyarakat ini tidak mampu. Ini harus disubsidi oleh pemerintah daerah. Jadi bantuan tadi yang SMP 8,7 miliar, terus SD 2,3 miliar, itu langsung diberikan ke anak atau via sekolah, ke sekolah? Ya, biasanya ke sekolah. Ya, ke sekolah. Untuk mensubsidi keberlangsungan operasional pendidikannya di sana, baik itu swasta maupun negeri. Nah, pengalaman Bapak di Kota Bekasi, anggota DPRD, adakah di SD, SMP di Kota Bekasi yang masih menahan-nahan ijazah? Bukan hanya negeri, kalau negeri mungkin no problem, tapi yang di swasta ini? Sebenarnya ada saja sebetulnya negeri. Ada saja. Bagaimana menyikapi ini? Kalau masih ada ini, Pak Deddy Mulyadi soalnya udah keras sekali. Iya, ijazah itu ditahan. Kan biasanya kalau di sekolah negeri mungkin nggak mudah lah dikomunikasikan lah kalau dinas pendidikan. Iya. Tapi kalau sekolah swasta, pasti kalau ijazah ditahan itu kan biasanya SPP-nya itu belum bayar, tidak bayar, tertunda. Kan ada biaya ujiannya. Betul. Itu beli belangko ijazahnya kan. Betul. Kecuali seluruhnya itu digratiskan oleh pemerintah, belangko gratis, ujian gratis. Betul. Kemudian rapot gratis. Ya kalau semuanya gratis, memungkinkan nggak ada ijazah yang ditahan. Tapi kalau SPP-nya nunggak sampai setahun, ujian belum bayar, itu kalau di swasta itu tidak dibayar, itu pengawas ujian, yang bikin soal ujian, para guru, gaji dari mana dibayarnya. Nah ini yang disebut tadi SPP, sumbangan partisipasi pendidikan. Kalau nggak ada partisipasi, dari mana? Jadi pemerintah tidak memberikan hibah juga ke lembaga swasta. Iya, ini menjadi persoalan. Jadi memang putusan MK ini seperti makan buah si malakama. Maju kena, mundur kena. Kan itu udah ceritanya ini. Iya, tapi memang ini apakah sudah titik atau belum gratisnya? Kalau masuk komentar. Jadi kalau gratis ini apa? Misalnya tadi mungkin SD, SMP swasta digratiskan bagi siswa miskin. Nah, yang apakah itu? Nah, atau semua sama nih, mau mampu nggak mampu semua gratis. Iya. Nah, ini tapi kalau lihat putusan MK-nya yang penting nggak mau peduli dia. Yang penting SD, SMP gratis. Nah, berarti ini mesti dibuat apa semacam apa lagi? Nah, ini perlu ada kebijakan yang tadi yang jelas kepada pemerintah pusat dan daerah, itu bentuknya perpres atau apa supaya kebijakan anggaran pendidikan ini jadi jelas. Iya, dan saya rasa putusan ini pun ya bisa saja tahun keberapa lah nanti dilaksanakan. Yang penting sudah putusannya dulu kan. Tapi ini jangan sampai jadi apa namanya di tengah masyarakat jadi simpang siur. Oh, iya. Nanti ketika masyarakat mau mendaftarkan anaknya ada biaya partisipasi tadi ada putusan gratis. Ada putusan ini ramai di tengah masyarakat. Jadi ini perlu disegerakan
sosialisasinya kepada masyarakat ya, supaya masyarakat tidak simpang siur dengan. Iya, karena kita melihat nanti kan Juni, Juli, Agustus kan sudah saat ini pun sudah mulai pendaftaran. Iya, sudah mulai. Ini kan menjadi persoalan loh. Iya. Ini juga yang mesti kita harus ini ya. Nah, tadi kan jelasin bahwa ada angka bantuan 8,7 miliar untuk ini bisa digunakan untuk pembangunan yang fasilitas tadi atau seperti apa ini penggunaannya? Kalau yang membangun fasilitas bantuan siswa saya kira tidak bisa membangun fasilitas. Itu kembali ke siswa. Ya, kaitan dengan biaya-biaya personalnya ya. Bukan yang negeri tadi. Ini kan yang 8,7 miliar ini kan untuk negeri kan? Iya, untuk negeri. Ini bantuan untuk fasilitas. Iya, untuk siswa, bukan fasilitas. Oh, siswa diberikan. Diberikan. Ya. Oh. Jadi nanti biaya-biaya personal, ya personal, ujian siswa, mengurangi biaya-biaya kegiatan, baik itu yang pendalaman dirinya misalnya. Betul. Harus ujian yang lainnya itu dibiayai oleh. Banyak kegiatan-kegiatan sekolah lah ya. Iya, biaya kegiatan sekolah. Nah, jadi tahun 2025 ini tidak ada di APBN Kota Bekasi pembangunan fasilitas sekolah. Ya di APBD tidak ada. Tidak ada. Ya, wah. Itu bantuan siswa miskin. Oh. Itu yang dari dulu sudah ada. Nah, ini persoalan terbesarnya itu seluruh biaya-biaya sarana-prasarana pendidikan, bangunan terutama, baik itu yang rusak berat, ringan, itu yang tidak cukup. Tidak cukup ya, tidak cukup ya. Oke. Nah, padahal APBN itu kan harus pendidikan itu kan harusnya minimal 20%. Tadi Bapak katakan sudah di atas 20% di Kota Bekasi. Iya, hampir 28%. Hampir 28%. Mandatory spendingnya begitu. Iya. Yang ada angka tadi Bapak sebut 1,7 triliun. Iya. Jadi itu hanya untuk hal-hal yang sifatnya 1,7 itu hanya sifatnya rutin saja, gaji guru dan segala macam. Itu bos pusat yang sifatnya operasional siswa yang memang digunakan untuk personal saja. Ya, tapi untuk pembangunan tidak masuk di sini. Tidak masuk ya? Iya, tidak masuk. Ini ini perlu diperjuangkan, betul. Pak Ketua. Seperti apa supaya minimal dalam ini kan ada angka-angka ini 315 SD. Betul. Minimal dalam 1 tahun itu mesti ada sekian sekolah yang harus bisa direnovasi. Betul. Meja diganti dulu. Iya. Jangan sampai 1 tahun nggak ada. Iya. Makanya pendidikan gratis ini jangan hanya biaya personal saja nanti, betul. Tapi biaya yang lain, fasilitas yang lainnya ini pemerintah pusat maupun daerah ini harus sama-sama, baik itu APBN dan APBD. Ya. Jadi kalau dua sisi ini digunakan kebijakan anggarannya untuk pemerintah daerah kaitan dengan pendidikan, saya kira cukup signifikan kemajuan pendidikan yang akan datang. Iya. Baik, pemirsa Media Nawacita TV, ini menarik. Diskusi saya dengan Pak Sandi sebagai Ketua DPRD Kota Bekasi tentang pendidikan, dan ada gambaran yang sangat jelas kita bisa melihat tadi bagaimana keadaan pendidikan di Kota Bekasi. Memang angka kualitas pendidikan di Kota Bekasi ada angka 8,9. Tetapi kalau ini tetap tidak dipertahankan, tadi beliau sudah menyampaikan bagaimana kekurangan fasilitas, hampir 50% sekolah SD SMP itu fasilitas masih kurang. Belum lagi kita melihat bagaimana swasta yang jumlahnya lebih banyak daripada negeri. Ketika ada putusan MK mengatakan bahwa SD SMP harus gratis, ini perlu penjelasan yang lebih rinci lagi. Ya, karena kalau tidak ini juga akan mengganggu, bahkan nanti kualitas bisa turun lagi nanti. Nah, Pak Ketua, ini mau yang terakhir ya. Apa pesan Pak Ketua sebagai Ketua DPRD Kota Bekasi tentang pendidikan? Apa pesannya kepada masyarakat, juga kepada pihak-pihak sekolah, baik negeri maupun swasta? Silakan Pak Ketua. Ya, terakhir pesan saya, pendidikan adalah pilar kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan adalah juga basis untuk mensejahterakan bangsa. Nah, jadi kita ingin katakan kepada masyarakat, pendidikanlah yang merubah nasib kita. Itu saja barangkali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Pemirsa Media Nawacita TV, senang bisa bertemu dengan Pak Sardi, Ketua DPRD Kota Bekasi. Ada banyak penjelasan, ada banyak pencerahan yang diberikan kepada kita siang hari ini. Dan ingat pesan yang terakhir beliau,
bahwa pendidikan itu sangat penting. SDM itu merupakan tanda maju mundurnya sebuah bangsa. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Sekaranglah waktunya.